Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Ezion Geber. Ezion Geber adalah tempat perkemahan ke-31 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Arti Ezion Geber berarti punggung pahlawan atau tulang belakang seorang raksasa. Dan nama tempat ini berasal dari bentuk daerahnya. Bentuk daerah wilayah ini adalah bentuk yang sedikit menjorok keluar seperti tulang punggung atau tulang belakang. Tempat ini merupakan tempat perkemahan ke-17 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tempat ini merupakan sebuah pelabuhan yang terletak sekitar 3 km di sebelah barat Teluk Akaba. Di tempat ini, Raja Salomo dan Raja Yosafat membuat kapal untuk perdagangan maritim dengan Ofir. Hal ini tercatat dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 26 dan 1 Raja-Raja 22 ayat 49 dan 2 Tawarik 8 ayat 17 dan 2 Tawarik 20 ayat 36. Ezion Geber adalah tempat perkemahan terakhir sebelum umat Israel tiba di Kades di akhir perjalanan di padang gurun. Umat Israel telah menerima ganjaran dan latihan sejak mereka dijatuhi hukuman pengembaraan di padang gurun 38 tahun yang lalu di Kades. Mereka berkemah di Ezion Geber tepat sebelum mereka kembali menuju Kades. Setelah berangkat dari Ezion Geber, sambil umat Israel menuju Kades, mungkin mereka merenungkan kembali dosa mereka, ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan 38 tahun yang lalu, yang menyebabkan mereka menderita sepanjang tahun-tahun itu dan mengambil keputusan hati berulang kali untuk hidup menurut firman Tuhan atau kembali ke jalan Tuhan. Ezion Geber berasal dari kata AC yang berarti tulang belakang. Tulang belakang terletak di bagian tengah tubuh kita dan merupakan tiang yang menyangga seluruh tubuh. Tubuh tidak dapat berfungsi selayaknya ketika tulang belakang sedikit saja bergeser. Demikian pula jika kita meninggalkan firman Tuhan yang adalah tiang atau tulang punggung kehidupan kita. Jika kita meninggalkannya, maka sejak saat itu kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan Allah. Sumber kekuatan yang mendukung seluruh kehidupan manusia kita dan sejarah umat manusia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas menceritakan bagaimana sejarah dunia ini. Jadi firman Tuhan bukan hanya firman Allah, tetapi juga berisi sejarah umat manusia. Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Dia juga menopang segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan firman-Nya. Tercatat di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan firman-Nya itu juga yang akan menghakimi dunia. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-48 demikian firman Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Orang yang selalu memiliki firman Tuhan di pusat hati mereka adalah orang yang berdiri di tengah-tengah penyelenggaraan penebusan dari Allah. Orang-orang demikianlah yang akan dipakai sebagai pahlawan Allah, yang akan digunakan sebagai tiang untuk pembangunan
kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, alangkah bijaknya ketika kita meletakkan firman Allah di dalam pusat hati kita. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, buka telinga kita, buka pikiran, dan terutama buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, agar ketika kita mendengar firman Tuhan, disitulah kehidupan kita dikoreksi, disitulah kehidupan kita diperbaiki, sehingga firman Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, menjadi tulang punggung kehidupan kita. Maka dengan begitu kehidupan kita akan terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bijak mendengar firman Allah, menerimanya tidak hanya dengan pikiran tapi juga dengan hati kita. Dan semoga Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Nya akan terus menebarkan benih firman itu ke dalam hati kita, sehingga hati kita dipenuhi oleh firman Allah dan hati kita ditumbuhi oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat adalah hasil dari pendengaran kita akan firman Allah. Tuhan Yesus